Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perusahaan JNE. Oke. Nama saya sendiri yaitu Nofrian Syah. Kemudian ada rekan saya Abdul Kholik. Selanjutnya ada Eki Gilang, ada juga Rizky Effendi, kemudian ada Muslihun, dan yang terakhir ada Anissa Prihastuti. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, ini saya Eki Gilang Pradana, NIM 107. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan JNE. Perusahaan JNT atau perusahaan JNE atau Jalur Nugra Eka Kurir, yaitu merupakan perusahaan jasa di bidang pengiriman dan logistik yang berpusat di Jakarta. Di bawah naungan Tiki, Jalur Nugra Eka Kurir yang merupakan perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 26 November 1999 dengan nama PT Tiki Jalur Nugra Eka Kurir oleh Suprapto Suparno. Pada awalnya perusahaan ini berdiri sebagai perintis salah satu divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat atau sering kita sebut Tiki. Tiki sendiri merupakan perusahaan pengiriman internasional. Selanjutnya yaitu mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan JNE. Mengelola sumber daya manusia di perusahaan JNE adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan yang berfokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk karyawan di perusahaan JNE. Dalam mengelola perusahaan JNE terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu tanjangan perusahaan JNE. Yang kedua, menggunakan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Muslihun, NIM 51802111138. Manajemen SDM di perusahaan JNE. Pada saat ini JNE memiliki lebih dari 1.500 cabang dan juga mempunyai lebih dari 2.000 karyawan yang tersebar di berbagai cabangnya. Dengan banyaknya karyawan, maka pengelolaan yang benar akan SDM harus diperhatikan agar perusahaan tetap berkembang dan juga potensi karyawan bisa dimaksimalkan. JNE juga memiliki kualitas SDM yang handal. Hal ini dibuktikan dengan seleksi yang ketat untuk bisa masuk bergabung dalam perusahaan JNE. JNE juga selalu berusaha memunculkan inovasi baru agar semakin banyak keragaman dalam perusahaan, mulai dari adanya tipe pengiriman paket yaitu reguler dan ekspres. Paket reguler yaitu paket yang memiliki waktu pengiriman yang normal, sedangkan paket ekspres adalah pengiriman barang yang lebih cepat, tetapi harga biaya pengiriman akan lebih mahal dari paket reguler. Dan saat ini inovasi terbaru yaitu tracking. Tracking adalah pelayanan pengiriman barang atau sembako yang dilengkapi GPS yang memudahkan kurir mengantarkan barang ke penerima. Dengan hal itu, JNE mendapatkan banyak penghargaan atas pelayanan pengiriman yang baik serta sertifikat ISO. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik, NIM 51802111123. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pentingnya sumber daya manusia dalam perusahaan JNE. Sumber daya manusia adalah salah satu hal penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Kenapa demikian? Dikarenakan jika suatu perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan tersebut akan mempunyai aturan yang membuat karyanya bekerja dengan baik dan maksimal. Jadi, suatu perusahaan itu ditentukan oleh manajer. Bagaimana manajer itu menentukan dan mengelola sumber daya manusianya itu dengan baik. Karena maju mundurnya suatu perusahaan itu didominasikan dengan sumber daya manusianya.
Apabila sumber daya manusianya itu baik, maka untuk mencapai tujuan perusahaan itu dengan efektif dan dengan baik itu lebih mudah, karena sumber daya manusianya itu mempunyai kualitas yang tinggi. Jadi untuk mencapai tujuan perusahaan itu sangat mudah sekali. Sedangkan sebaliknya, apabila perusahaan itu memiliki sumber daya manusia yang yang buruk, maka untuk mencapai tujuan perusahaan itu sangat susah, karena mengatur sumber dayanya saja itu masih buruk. Baik, selanjutnya menggunakan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya sumber daya manusia. Lebih dari 150 lokasi JNE telah terhubung dengan sistem komunikasi online yang dikawal oleh sistem dan akses informasi yang efektif dan efisien bagi konsumen dalam upaya mengetahui status terkini pengiriman paket atau dokumen. Jadi, perusahaan JNE ini telah memanfaatkan teknologi maju di zaman seperti ini. Perusahaan ini telah menggunakan sistem online yang berbasis internet untuk memudahkan konsumennya untuk melihat bagaimana proses pengiriman paket tersebut, sampai mana paket itu terkirim, sampai mana paket itu sudah diterima atau sudah dikirim belum. Jadi perusahaan JNE ini sudah memanfaatkan teknologi yang sangat maju di zaman seperti ini. Dengan teknologi online itu lebih memudahkan konsumen untuk mengetahui paketnya di mana, dan itu merupakan upaya untuk mengurangi rasa kekecewaan konsumen. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Piastuti, NIM 51802111078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekrutan berbasis situs pada perusahaan JNE. Seringkali HRD JNE tidak dapat memenuhi kebutuhan karyawan dengan tepat waktu dikarenakan jumlah pelamar yang banyak. Oleh karena itu, PT TIKI JNE memerlukan sistem informasi rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru berbasis web dan short messenger service atau SMS gateway. Sistem informasi tersebut dapat membantu HRD dalam merekrut pegawai atau karyawan agar dapat mengetahui aturan di perusahaan. Di antaranya dapat melalui media sosial dan SDM, mematuhi hukum, seleksi pekerjaan, dan pelatihan kerja di perusahaan JNE. Media sosial dan SDM di perusahaan JNE. Media sosial merupakan salah satu tahap perekrutan pelamar pekerjaan dengan cara yang mudah. Salah satunya dengan cara menggunakan LinkedIn. Namun di balik kemudahannya, penggunaan media sosial juga memiliki risiko berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan seseorang yang profil Facebook atau media sosialnya mengungkapkan latar belakang etnis yang dapat memaparkan pemberi kerja pada tuntutan diskriminasi jika pelamar tersebut tidak dipekerjakan. Mematuhi hukum di perusahaan JNE, di mana seorang pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik dan objektif. Dengan kata lain, mematuhi hukuman adalah salah satu kegiatan yang dapat memajukan perusahaan dengan kedisiplinan karyawan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ricky Effendi, NIM 51802111386. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang pertama adalah seksi pekerjaan di perusahaan JNE.
Seleksi pekerjaan ini adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan JNE untuk memperoleh karyawan yang berkompeten yang akan menjabat serta mengerjakan seluruh pekerjaan di perusahaan tersebut. Seleksi ini biasanya memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah surat izin mengemudi bagi calon karyawan yang akan ditempatkan pada pengiriman barang. Materi yang kedua adalah pelatihan pekerjaan di perusahaan. Pelatihan pekerjaan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja para karyawan. Biasanya pelatihan ini dilakukan pada awal sebelum calon pekerja baru masuk dalam pekerjaannya. Manfaat dari pelatihan ini adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan aktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, meningkatkan mutu dan hasil kerja. Materi yang selanjutnya adalah yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan JNE. Keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah suatu kondisi yang menunjukkan aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, dan kerugian di tempat kerja. Manfaat dan fungsi keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk pekerja diantaranya yang pertama, pekerja mengetahui bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang ketiga, pekerja dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Nofrian Syah, NIM 51701021128, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prosedur seleksi karyawan informal yang sederhana di perusahaan JNE. Menyisipkan wawancara adalah suatu kegiatan melakukan dengan berfokus pada 4 faktor dasar yang diperlukan: pengetahuan dan pengalaman, motivasi, kapasitas intelektual, dan kepribadian. Mengenali wawancara adalah cara mengetahui apa yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian mengorganisasi dalam wawancara adalah susunan yang digunakan untuk melakukan wawancara disebut seperti pengalaman diri. Yang akan jelaskan kali ini yaitu prosedur seleksi karyawan informal yang sederhana di perusahaan JNE. Selain alat perekrutan dan seleksi dari yang relatif berteknologi tinggi, manajer bisnis kecil seharusnya tidak melupakan bantuan seleksi berteknologi rendah dan sederhana, fitur alat-alat, dan yang menyertai menghadirkan prosedur wawancara seleksi yang relatif informal yang dapat berguna bagi manajer bisnis kecil. Kemudian poin selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam pelatihan. Sebuah studi terhadap 191 perusahaan kecil atau 201 perusahaan besar di Eropa menemukan bahwa perusahaan kecil relatif lebih informal dalam pelatihan dan mengembangkan mereka. Perusahaan yang kecil juga lebih cenderung memfokuskan pengembangan manajemen yang melakukan untuk mengajarkan kompetensi spesifik yang terkait perubahan tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang metode pelatihan informal. Ahli pelatihan Stephen Covey mengatakan bahwa bisnis kecil dapat melakukan banyak hal dalam memberikan pelatihan terkait pekerjaan tanpa membentuk program latihan formal yang mahal. Saran-sarannya yaitu salah satunya itu mengidentifikasi pelatihan daring, kemudian memanfaatkan untuk menanggung biaya kuliah untuk kelas khusus. Yang selanjutnya mendorong pembagian terbaik di antara rekanan. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang fleksibilitas dalam tunjangan dan imbalan. Menurut survei yang dilakukan oleh Family on Work Institute terhadap 1000 perusahaan kecil,
dan besar bahwa perusahaan besar menawarkan tunjangan yang lebih ekstentif dibandingkan perusahaan kecil. Namun perusahaan kecil mengatasinya dengan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Mereka telah menemukan cara untuk mengubah yang kecil menjadi kuat dan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang kultur fleksibilitas. Pada dasarnya studi perusahaan menemukan bahwa pemilik bisnis kecil dengan cara pribadi berinteraksi dengan semua karyawan setiap hari melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dalam memahami kapan permasalahan pekerjaan dan kehidupan muncul sebagai contoh, pekerja dapat terbagi tanggung jawab pekerjaan dan bekerja pada waktu dari rumah. Selanjutnya lagi materi tentang tunjangan yang diberikan oleh perusahaan JNE. Oke, tunjangan yang diberikan oleh perusahaan JNE itu ada beberapa, yaitu gaji mensejahterakan keluarga karyawan, kemudian jenjang karir yang baik, status karyawan tetap, fasilitas memadai, jam istirahat sesuai, mempertimbangkan hak pegawai. Oke, saya akan menjelaskan sedikit sekilas tentang apa yang sudah saya bacakan tadi. Jadi yang pertama, gaji mensejahterakan keluarga karyawan. Untuk karyawan JNE itu ada tunjangan khusus untuk keluarga karyawan. Kemudian jenjang karir yang baik. Sudah tentu dengan mereka direkrut menjadi karyawan perusahaan JNE, mereka memiliki jenjang karir yang baik, tergantung mereka bekerjanya bagus atau tidak. Kemudian status karyawan tetap. Nah, di dalam setelah mereka melakukan beberapa seleksi dan tahapan, mereka akan diangkat sebagai karyawan tetap. Itu kemudian nomor 4, fasilitas yang memadai. Fasilitas yang didapatkan yang diberikan oleh JNE itu sudah mencukupi kebutuhan karyawan JNE. Jam istirahat sesuai. Nah, jam istirahat ini kebanyakan beberapa perusahaan tidak terlalu memprioritaskan karyawannya untuk istirahat, tetapi mereka hanya memprioritaskan beberapa banyak mereka memproduksi, kemudian yang lainnya. Nah, di perusahaan JNE ini mereka jam istirahatnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian memperhatikan hak-hak pegawai. Yang kita ketahui hak-hak pegawai itu sangat banyak sekali. Nah, di sini JNE memberikan tunjangan yang berupa memperhatikan hak pegawai. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penyampaian dalam kami presentasi, kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.